di pembahasannya selanjutnya serius. Ayo mulai. Red. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu dosen kita, Ibu Siti Anisah Wahdiniawati, STMSI, dan yang saya banggakan teman-teman semuanya. Malam hari ini kita bakal presentasi tentang sistem e-learning yang akan dibawakan oleh kelompok kami. Ada Muhammad Kaisyar Kasih, ada Aldi Michel, dan Denny Pratama. Untuk pembacaan slide-slide ini akan dibacakan bergantian per 5 slide. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, langsung saja. Pembahasan tentang e-learning. E-learning atau electronic learning merupakan pembelajaran yang disajikan secara elektronik dengan menggunakan komputer dan media berbasis komputer. Media komputer yang dimaksud di sini lebih berorientasi pada penggunaan teknologi komputer dan internet. Dengan e-learning, pembelajaran akan lebih menarik karena tampilan yang di layarnya biasa dibuat variatif yang lebih menarik. Pembelajaran ini dapat juga disebut pembelajaran jarak jauh yang dikelola oleh perguruan tinggi dan biasanya perusahaan konsultan yang bergerak di bidang penyedia jasa e-learning untuk umum. Sedang secara informal, misalnya melalui sarana mailing list, newsletter, atau web pribadi, dan perusahaan yang mensosialisasikan untuk masyarakat. Dan biasanya jasa seperti ini gratis. Fungsi e-learning sebagai suatu model pembelajaran yang baru memiliki beberapa fungsi. Yang pertama itu ada suplemen. Suplemen ini dikatakan berfungsi sebagai suplemen atau tambahan apabila peserta didik mempunyai kebebasan memilih apakah akan memanfaatkan materi pembelajaran elektronik atau tidak. Dalam hal ini, tidak ada kewajiban atau keharusan bagi peserta didik untuk mengakses materi pembelajaran. Yang kedua, itu ada komplement, dikatakan berfungsi sebagai komplement atau pelengkap apabila materi pembelajaran elektronik diprogramkan untuk melengkapi materi pembelajaran yang diterima siswa atau siswi di dalam kelas. Sebagai komplement, berarti materi pembelajaran elektronik diprogramkan untuk menjadi materi reinforcement atau remedial bagi peserta didik di dalam mengikuti kegiatan pembelajaran konvensional. Yang ketiga ada substitusi. Beberapa perguruan tinggi di negara maju memberikan beberapa alternatif model kegiatan pembelajaran perkuliahan kepada para mahasiswanya. Tujuannya agar para mahasiswa dapat secara fleksibel mengelola kegiatan perkuliahannya sesuai dengan waktu dan aktivitas lain sehari-hari mahasiswa. Tujuan dari e-learning adalah untuk meningkatkan daya serap dari para pembelajar atas materi yang diajarkan, meningkatkan partisipasi aktif dari para pembelajar, meningkatkan kemampuan belajar mandiri, dan meningkatkan kualitas materi pembelajaran. Diharapkan dapat merangsang pertumbuhan inovasi baru para pembelajar sesuai dengan bidangnya masing-masing. E-learning merupakan alternatif pembelajaran yang relatif baru untuk menunjang keberhasilan proses belajar mengajar dengan menggunakan berbagai fasilitas teknologi informasi, seperti teknologi komputer, baik hardware maupun software, teknologi jaringan seperti local area network dan wide area network, dan teknologi telekomunikasi seperti radio, telepon, dan satelit. Model-model e-learning pertama ada web-based learning, pembelajaran berbasis web. Pembelajaran berbasis web merupakan sistem pembelajaran jarak jauh, berbasis teknologi, informasi, dan komunikasi dengan antarmuka web. Yang kedua ada computer-based learning, pembelajaran berbasis komputer. Rusman mengemukakan bahwa pembelajaran berbasis komputer merupakan program pembelajaran yang digunakan
dalam proses pembelajaran dengan menggunakan software komputer yang berisi tentang judul, tujuan, materi, pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran. Melanjuti model e-learning itu selanjutnya ada virtual education atau pendidikan virtual. Berdasarkan definisi dari Kurbel tahun 2001, istilah pendidikan virtual merujuk pada suatu kegiatan pembelajaran yang terjadi di lingkungan belajar di mana pengajar dan peserta didik terpisah oleh jarak dan atau waktu. Next. Berikutnya itu ada digital collaboration. Kolaborasi digital adalah suatu kegiatan di mana para peserta didik yang berasal dari kelompok yang berbeda, itu antara kelas, sekolah, atau bahkan negara bekerja bersama-sama dalam sebuah proyek atau tugas sambil berbagi ide dan informasi dengan seoptimal mungkin memanfaatkan teknologi internet. Next. Berikutnya ada kelebihan dari e-learning itu yang pertama interaktif atau interaktivitas. Tersedia jalur komunikasi yang lebih banyak baik secara langsung seperti chatting atau messenger atau tidak langsung seperti forum, mailing list atau buku tamu. Terus yang kedua itu ada independensi atau kemandirian. Di antaranya ada fleksibilitas dalam aspek penyediaan waktu, tempat, pengajar, dan bahan ajar. Hal ini menyebabkan pembelajaran menjadi lebih terpusat kepada siswa. Yang ketiga itu ada accessibility atau aksesibilitas, sumber-sumber belajar menjadi lebih mudah diakses melalui pendistribusian di jaringan internet dengan akses yang lebih luas daripada pendistribusian sumber belajar pada pembelajaran konvensional. Terus yang terakhir yang keempat itu ada enrichment atau pengayaan kegiatan pembelajaran, presentasi materi kuliah dan materi pelatihan sebagai pengayaan memungkinkan penggunaan perangkat teknologi informasi seperti video streaming, simulasi, dan animasi. Nah, berikutnya itu ada kekurangan dari learning. Yang pertama, yang pertama itu untuk sekolah tertentu, terutama yang berada di daerah, akan memerlukan investasi yang mahal dan membangun e-learning ini. Siswa yang tidak mempunyai motivasi belajar yang tinggi cenderung gagal. Yang ketiga itu keterbatasan jumlah komputer yang dimiliki oleh sekolah akan menghambat pelaksanaan e-learning. Terus yang keempat itu bagi orang yang gagap teknologi, sistem ini sulit untuk diterapkan. Terus yang kelima itu ada materi tidak sesuai dengan umur pembelajar. Yang keenam, pemanfaatan hak cipta untuk tugas-tugas sekolah. Yang ketujuh, perkembangan yang tidak terprediksikan. Yang kedelapan itu pengaksesan yang memerlukan sarana tambahan, Yang 9, kecepatan mengakses yang tidak stabil. Yang terakhir itu yang ke-10, kurangnya pengontrolan kualitas. Nah, berikut ada proses pengembangan e-learning. Pengembangan sebuah aplikasi e-learning hendaknya juga diarahkan agar mampu memenuhi 4 filosofi e-learning seperti yang dikemukakan Cisco dan dalam Rusman pada tahun 2009 halaman 198 sebagai berikut diantaranya. E-learning yang pertama itu e-learning merupakan penyampaian informasi, komunikasi, pendidikan, dan pelatihan secara online. Yang kedua itu e-learning menyediakan perangkat alat yang dapat memperkaya nilai belajar secara konvensional atau model belajar konvensional, kajian terhadap buku teks, CD-ROM, dan pelatihan berbasis komputer sehingga dapat menjawab tantangan pengembangan globalisasi. Yang ketiga itu e-learning tidak berarti menggantikan model belajar konvensional di dalam kelas, tetapi memperkuat model belajar tersebut melalui pengayaan konten dan pengembangan teknologi pendidikan.
Terus yang keempat itu ada kapasitas peserta didik amat bervariasi tergantung pada bentuk, isi, dan cara penyampaiannya. Makin baik keselarasan antara konten dan alat penyampaian dengan gaya belajar, maka akan lebih baik kapasitas peserta didik yang pada gilirannya akan memberikan hasil yang baik. Next. Nah, berikut ada pemanfaatan e-learning dalam pembelajaran. Yang pertama itu media berbasis komputer, teknologi komputer mengalami kemajuan pesat dalam luar biasa, baik dari segi hardware maupun softwarenya. Seiring perkembangannya program-program serta aplikasi yang dapat dipasang, komputer memberikan kelebihan dalam berbagai bidang kegiatan pembelajaran seperti untuk produksi media slide atau media gerak, media audiovisual. Pencapaian 3 ranah peserta didik berikut diantaranya. Yang pertama itu ranah kognitif. Dalam pencapaian ranah kognitif, komputer dapat digunakan untuk mengajarkan konsep-konsep, prinsip, langkah-langkah, proses, dan kalkulasi yang kompleks. Komputer juga dapat menjelaskan konsep tersebut dengan sederhana dengan penggabungan visual dan audio yang dianimasikan. Yang kedua itu ada ranah efektif. Ranah efektif bisa dicapai dengan menggunakan klip, film, suara, atau video yang isinya mengunggah perasaan. Peserta didik diajak untuk menghayati desain yang dibuat serta menganalisis baik gambar atau suaranya. Yang ketiga itu ada ranah psikomotrik. Ranah psikomotrik dapat dicapai dengan komputer dengan bentuk pembelajaran yang dikemas dalam bentuk game dan simulasi sangat bagus digunakan untuk menciptakan kondisi dunia kerja. Beberapa contoh programnya antara lain simulasi pendaratan pesawat, simulasi perang dalam medan yang paling berat, dan sebagainya. Next. Dua, media berbasis internet. A. Email. Elektronik mail atau yang lebih dikenal dengan email yang dapat diartikan surat elektronik merupakan surat yang pengirimannya menggunakan sarana elektronik, yakni dengan menggunakan jaringan internet. B. Blog. Istilah blog merupakan kependekan dari web blog. Jika diidentifikasi dari penggalangan katanya web dan blog dapat diartikan sebagai catatan perjalanan yang tersimpan dalam website. Blog sebagai media pembelajaran, setidaknya ada 3 metode yang bisa diupayakan, yaitu blog guru sebagai pusat pembelajaran, kedua blog guru dan murid saling interaktif, ketiga komunitas blogger kembali. Next. Terus yang C, mesin pencarian atau search engine. Search engine adalah sebuah program yang dapat diakses melalui internet yang berfungsi untuk membantu para pengguna dalam mencari apa yang diinginkan. Dengan kata lain, search engine dirancang khusus untuk menyimpan katalog dan menyusun daftar alamat berdasarkan topik tertentu. Next, penerapan learning dalam pembelajaran. Setidaknya ada 3 hal penting sebagai persyaratan kegiatan belajar elektronik atau learning, yaitu pertama, kegiatan pembelajaran dilakukan melalui pemanfaatan jaringan, misalnya penggunaan internet. Kedua, tersedianya dukungan layanan belajar yang dapat dimanfaatkan oleh peserta didik, misalnya CD-ROM atau bahan cetak. Yang ketiga, tersedianya dukungan layanan tutor yang dapat membantu peserta didik apabila mengalami kesulitan. Lalu, di samping ketiga persyaratan tersebut, masih dapat ditambahkan persyaratan lainnya seperti adanya pertama, lembaga yang mengelola kegiatan learning. Kedua, sikap positif dari peserta didik dan pendidik atau tenaga pendidikan terhadap teknologi komputer dan internet. Tiga, rancangan sistem pembelajaran yang dapat dipelajari oleh setiap peserta didik. Keempat, sistem evaluasi terhadap kemajuan dan perkembangan belajar peserta didik. Kelima, mekanisme pembalik yang dikembangkan oleh lembaga penyelenggara. Lalu ada beberapa pertimbangan untuk menggunakan learning dewasa ini. Antara lain, agar perangkat komputer semakin lama semakin terjangkau, tidak lagi diperlakukan sebagai barang mewah. Yang kedua, peningkatan kemampuan perangkat komputer dalam mengolah data lebih cepat dan kapasitas penyimpanan data semakin besar. Yang ketiga, memperluas akses atau jaringan komunikasi. Keempat, memperpendek jarak dan mempermudah komunikasi. Kelima, mempermudah pencarian atau penelusuran informasi melalui internet.
Selanjutnya, studi kasus penerapan sistem learning. Sekolah dasar Islam Terpadu Al-Fatih merupakan suatu sekolah dasar Islam yang berada di Kecamatan Cipayung, Kota Depok, Jawa Barat. Kemampuan rata-rata guru pada sekolah dasar Islam Terpadu Al-Fatih dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi masih kurang, sehingga kesulitan saat melakukan interaksi dengan teknologi, baik dalam kegiatan mencari materi maupun pengolahannya. Beberapa dari guru sekolah dasar Islam Terpadu Al-Fatih telah berupaya menguatkan internet dalam menceritakan materi dan pembelajaran. Namun hal ini masih bersifat parsial dan individu. Hal ini mengakibatkan kesenjangan dan penyebaran kualitas pembelajaran yang tidak merata antara satu siswa dengan siswa lainnya. Dalam melakukan penelitian, maka perlu dilakukan pengumpulan data secara cermat untuk memperoleh data-data yang objektif. Oleh karena itu, penulis menggunakan beberapa metode pengumpulan data dalam penelitian ini, diantaranya A. Metode wawancara, B. Metode studi pustaka, C. Observasi. Untuk pengembangan sistem, peneliti menggunakan metode SDLC, Software Development Life Cycle, dengan mode proses waterfall. SDLC adalah proses pembuatan dan pengubahan sistem serta model dan metodologi yang digunakan untuk mengembangkan sebuah sistem. SDLC juga merupakan pola yang diambil untuk mengembangkan sistem perangkat lunak, siklus, pengembangan sistem waterfall dibagi atas 6 hal, antara lain 1. Perancangan sistem engineering, 2. Analisis kebutuhan piranti lunak, software requirement analysis, 3. Perancangan atau desain, 4. Pengkodean atau coding, 5. Pengujian testing, 6. Pemeliharaan atau maintenance. Ya, selanjutnya di sini ada hasil dan pembahasan studi kasus. Yang pertama itu ada analisis kebutuhan sistem. Di sini ada beberapa menu admin, menu tugas, dan menu materi, terus juga ada menu login. Di sini sistem e-learning berbasis web, yaitu dari SD Al-Fatih. Nah, terus juga di sini ada analisis sistem berjalan. Seperti guru di sini start atau melalui membuat materi atau tugas, terus dari guru membuat materi atau tugas, upload materi dan tugas melalui Google Classroom, WhatsApp ataupun email. Terus juga di sini langsung ke siswa. Siswa ini mengunduh dari materi tugas dan mengunduh materi dan tugas. Terus siswa tersebut mengerjakan tugasnya. Misalkan sudah mengerjakan tugas, ya untuk mengirimkan tugas dan untuk menerima tugas kembali lagi kepada guru untuk menerima tugas dan berakhir. Kalau misalkan tidak, ya berarti langsung berakhir, tugas tersebut tidak sampai ke gurunya dari siswa. Terus di sini selanjutnya ada yang ketiga, perancangan sistem activity diagramnya. Yang pertama itu dari guru tugas. Guru memulai tugas, dashboard guru, mengakses menu tugas, terus langsungnya ke menampilkan tugas, mengelola data. Dari mengelola data, gurunya bisa menambahkan, mengedit, dan menghapus, terus lalu simpan data. Selesai. Dari siswa tugas itu memulai dashboard siswa, terus mengakses menu tugas, menampilkan data tugas, lalu mengelola data, mengerjakan tugas, lalu selesai, tugasnya dikirimkan kepada guru tersebut. Yang ke B itu ada sequence diagram. Dari guru masuk ke menu dashboard atau home, terus mengelolakan tugas, selanjutnya itu ke data tugas, simpan, atau logout. Di sini guru bisa memilih menu, mengelola tugas, terus menyimpan data tugas, bisa keluar juga dari website tersebut. Terus dari siswa juga diagramnya gak beda jauh ya, sama guru tersebut, masuk ke menu dashboard, home, tugas, mengerjakan tugas, menyimpan data, terus keluar dari website tersebut dari tugasnya. Lalu di sini yang keempat ada implementasi antarmuka, interface. Yang A itu tampilan dashboard Amin. Di sini tampilan dashboard Amin dari SD Al-Fatih ya. Dashboardnya itu kurang lebih seperti ini. Di sini ada beberapa menu yang tadi sudah dijelaskan di slide sebelumnya. Dan di sini ada dashboard admin, terus juga yang B ada dashboard guru. Di sini e-learning SD Al-Fatih. Terus juga C tampilan dashboard muridnya itu seperti ini ya, kurang lebih. Jadi di sini kesimpulannya yaitu dengan semakin berkembangnya teknologi informasi dan telekomunikasi serta desakan kompetisi global, e-learning saat ini disarankan tidak saja sebagai media alternatif untuk melaksanakan proses belajar mengajar, tetapi telah diposisikan sebagai alat dalam mencapai pembentukan kompetitif yang global.
Perkembangan di berbagai negara memperlihatkan bahwa jumlah penggunaan internet terus meningkat. Jumlah institusi penyelenggara e-learning dan peserta didik yang mengikutinya juga bertambah. E-learning merupakan pembelajaran yang disajikan secara elektronik dengan menggunakan komputer dan media berbasis komputer yang dapat dikembangkan dengan langkah yang pertama, analisis kebutuhan, kedua, kompetensi yang ingin dicapai, ketiga, menentukan metode dan media pembelajaran, dan yang terakhir menentukan jenis evaluasi. E-learning ini adalah media elektronik yang dalam hal ini komputer dan internet yang meliputi PowerPoint, makromedia, flash, email, search engine, dan blog. Pembelajaran dengan e-learning memungkinkan pengajar dan pembelajar untuk tidak perlu berada pada tempat dan waktu yang sama untuk melakukan pembelajaran. Pengajar mengunggah bahan pembelajaran pada situs e-learning dan pembelajar dapat mengaksesnya kapanpun dan dimanapun. Contohnya seperti kita yang diajarkan ini, presentasi kita tidak secara langsung tatap muka ya, tapi bisa melalui tatap maya. E-learning tidak bergantung pada waktu dan ruang, namun demikian dengan interaktivitas dan fleksibilitas yang ditawarkannya, e-learning justru mampu memperpendek jarak antar pengajar dan pembelajarnya. Pengajar dan pembelajar dalam e-learning sama-sama berperan sebagai subjek, yakni memiliki peran aktif yang menentukan keberhasilan e-learning. Selain dengan kemampuan dan kemauan dari semua pihak, keberhasilan penggunaan e-learning sangat dipengaruhi oleh daya beli pengajar dan pembelajar terhadap fasilitas-fasilitas teknologi yang dibutuhkan. Hal demikian bisa dipahami karena e-learning merupakan suatu aplikasi yang memerlukan dukungan infrastruktur yang berkaitan dengan lembaga pendidikan, pengajar, dan pembelajar. Sarannya yaitu pendidikan mempunyai peranan yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, kualitas pendidikan itu sendiri perlu ditingkatkan. Pendidikan yang berkualitas sangat dipengaruhi oleh sistem pendidikan, termasuk kurikulum, pendidik, metode pembelajar, materi, dan juga media yang digunakan dalam pembelajaran. Pendidikan pada hakikatnya adalah proses penyampaian pesan dari peserta didik kepada peserta didik. Pesan akan disampaikan kepada peserta didik apabila peserta didik dapat menangkap dan memahami isi pesan tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.